paling tidak sama ya di Pilpres kemarin, Pileg itu berapa? 80 ya, paling tidak sama lah target kita. Baik, jadi kami mengunjungi TPS 6 di Pegangsaan ini karena berdasarkan data dan informasi yang didapatkan di sini jumlah pemilih yang masuk kategori disabilitas yang perlu untuk difasilitasi ini agak banyak. Ya, di angka kami ada 9 gitu. Dan tadi ketika datang ada 2 yang melaksanakan hak pilihnya, dan kita pastikan bahwa di sini teman-teman penyelenggara ini memang sudah paham bagaimana memfasilitasinya, dan kami melihat itu dilakukan dengan sangat baik. Ada yang mengantar, tapi mengantar ini juga perlu dibuktikan dengan surat apa namanya itu? Surat pendamping gitu ya. Jadi kita pastikan semua yang memiliki hak pilih walaupun mengalami keterbatasan disabilitas ini perlu difasilitasi. Masih ada waktu sekitar berapa, 1 jam lagi ya? 1 jam lagi ya, kita berharap teman-teman di TPS agak jemput bola, mengetok rumah ya untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Ya, anak muda, semua lansia yang agak kerepotan untuk bergerak ya silahkan dibantu. Kira-kira begitu. Jadi saya mengapresiasi teman-teman di sini, dan dari KPU di Jakarta juga sudah paham betul datanya per TPS seperti apa, ya sudah memiliki sistem. Jadi kita apresiasi. Selain TPS dengan penyandang disabilitas, TPS mana lagi yang menjadi pantauan untuk mendapatkan ini? Ada kategori TPS yang rawan dan sangat rawan, umumnya dikarenakan potensi bencana di situ. Ya sudah ada beberapa masuk laporan harus bergeser TPS-nya karena banjir dan hujan. Ya dari semalam sampai pagi begitu. Ya seperti itu, dan sejauh ini kami melihat kesigapan dari penyelenggara, ya teman-teman di wilayah ya lurah camat memfasilitasi semua untuk menentukan titik pergeseran TPS-nya di mana ya bersama Bawaslu, KPU dan teman-teman KPPS. Ya. Paling tidak sama ya di Pilpres kemarin, Pileg itu berapa? 80 ya, paling tidak sama lah target kita. Walaupun sepertinya di atas kertas agak sulit karena kalau dulu kan banyak tim sukses caleg ya yang sama-sama ikut bekerja gitu. Nah kalau sekarang kan rentangnya agak jauh gitu dari paslon sampai bawah gitu. Jadi mungkin kondisinya berbeda. Ada lagi satu kendala karena jumlah TPS kan berkurang, sehingga mungkin akses pemilih ke tempat pemilihan masing-masing agak berbeda. Ada yang kendala jarak dan sebagainya gitu. Jadi ada kendala-kendala seperti itu. Tapi ya di waktu yang tersisa ini insya Allah kita maksimalkan untuk menjemput bola. Oh sudah kita pantau tadi, cukup antusias begitu ya. Kan ada 2 ya, satu di 22 TPS di pengungsian, dan ada 2 TPS lagi kalau tidak salah di perbatasan untuk memfasilitasi pengungsi mandiri. Nah sejauh ini laporannya berjalan dengan lancar, di pengungsian warga sangat antusias. Kemarin kami mengunjungi daerah itu dan memastikan 22 TPS itu siap, dan warga semua telah mendapatkan undangan atau paling tidak ada dokumen kependudukan yang mereka bisa bawa ke TPS untuk mencoblos. Cukup, terima kasih ya. Terima kasih. Atas 70% dengan target menjelang jam 1 itu 100%, secara kuantitas sangat baik, secara kualitas juga baik ya. Tadi saya melihat rapi sekali, sistemnya sudah terbangun begitu. Dan yang paling penting adalah semua yang ada difasilitasi untuk memilih. Bahkan tadi dilaporkan ada yang sakit, ini dijemput, didatangi langsung Pak ya. Ya di kamarnya didatangi langsung, kira-kira begitu. Jadi saya apresiasi teman-teman di sini di rumah tahanan, di lapas, Pak Kanwil dan semua jajaran yang secara sigap telah memberikan hak pilih dengan sangat baik untuk para pemilih di sini. Ya, jangan sampai mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya, jangan sampai luput ya karena masih ada di tahanannya begitu ya dalam kondisi sakit, tapi semua dipastikan kecuali yang domisilinya bukan di Jakarta, yang dokumen kependudukannya bukan Jakarta, yaitu tidak bisa menggunakan hak pilih. Begitu ya. Pak, ada kendala nggak Pak dalam pencoblosan di? Enggak ada, tadi saya cek, saya tanya semua tidak ada, semuanya lancar ya, 100% lancar ya. Kalau ya Pak, terkait tangan kabur dong Pak, sedikit Pak, update Pak. Warga binaan ini kan sangat terbatas medianya. Gimana mereka bisa mengenal calonnya? Gimana mereka bisa bikin keputusan bijak saat memilih itu gimana? Itu biasanya teman-teman KPU jemput bola
ya untuk melakukan sosialisasi itu ke sini. Ya, di banyak tempat seperti itu ya. Saya yakin itu pun sudah dilakukan ya. Ya, jadi sosialisasi dilakukan oleh KPU dengan jemput bola. Jadi ada kegiatan-kegiatannya, ada aktivitasnya ya. Karena kan keterbatasan mereka nggak bisa mengakses sumber informasi dengan gawai begitu. Jadi langsung sosialisasi dari KPU. Ya. Terima kasih Bang. Ya, sampai jam 12 ini belum ada laporan yang berarti terkait dengan potensi gangguan stabilitas. Ini mirip nggak sih? Ini juga nih? Iya.